SD Negeri 14 Pontianak Kota, sekolah yang sudah berdiri lebih dari 1 abad, menyimpan sejarah panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Dari sekolah untuk anak-anak pegawai Belanda, hingga menjadi sekolah terbuka untuk semua kalangan, SD ini telah melangkah sejauh ini dengan semangat untuk terus berkembang, beradaptasi, dan mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global. Marlina, Kepala SD Negeri 14, menceritakan bagaimana sekolah ini berdiri dan evolusinya dari masa ke masa. Baik, ini SD Negeri 14 Pontianak Kota ini sebelumnya adalah sekolah peninggalan Belanda ya. Berdiri pada tahun 1902, dulu namanya Hope in the School ya. Ya, ini dikhususkan untuk anak-anak Belanda yang orang tuanya bertugas di Pontianak, bukan untuk pribumi. Namun setelah itu 2 tahun berikutnya, yaitu 1904, baru diperkenankan orang-orang pribumi untuk bersekolah di sini. Namun untuk anak-anak pejabat saja, bukan untuk masyarakat. SD Negeri 14 tidak hanya dikenal dengan bangunan bersejarah bergaya klasik Melayu, tetapi juga program unggulan yang terus berkembang seperti pojok literasi, pembangunan karakter, hingga tahfiz Quran untuk siswa kelas 6. Queen Salvara, juara kelas 6A, satu di antara siswi SD Negeri 14. Bagi Queen, SDN 14 adalah tempat yang memberikan bekal untuk terus berkembang. Seperti banyak siswa lainnya, dirinya bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan bekal ilmu dan karakter yang didapat di sini. Saya bangga bersekolah di sekolah ini karena memiliki guru-guru yang mengajari saya dengan baik dan memberi saya kesempatan berprestasi di luar maupun di dalam sekolah. Nur Hayati, ibunda Queen Salvara, merasa bangga terhadap pencapaian prestasi putrinya selama bersekolah di SD Negeri 14. Menurutnya, guru-guru SD Negeri 14 banyak membantu siswa maupun siswi, terutama putrinya, dalam menempuh kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain pengajaran di kelas, SD Negeri 14 juga menawarkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa seperti futsal, karate, dan seni lukis. Semua ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Guru pendidikan jasmani Andriani Syahrul, yang merupakan salah satu guru yang menjadi bagian dari sejarah sekolah ini, juga berbicara tentang bagaimana sekolah ini tetap menjaga semangat belajar, meskipun menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Sistem pendidikan di Pontianak Kota mengalami 2 fase. Fase yang pertama yaitu mulai tahun 1902 sampai 1945, itu fase pendidikan dikhususkan untuk anak-anak bangsa Belanda. Kemudian untuk fase 1945 sampai sekarang, jadi pendidikan untuk semua. Sebagai sekolah yang telah melahirkan banyak alumni yang sukses, termasuk pejabat publik, SD Negeri 14 Pontianak Kota selalu menjaga hubungan baik dengan para alumni. Beberapa alumni bahkan datang jauh-jauh dari Belanda untuk mengenang masa kecil mereka di sekolah ini. Marlina berharap di masa depan SDN 14 Pontianak Kota akan terus mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global. Jadi sebagai pendidik kami mengharapkan
semua anak-anak kami sesuai dengan visi ya, dengan visi dan misi sekolah kita, yaitu anak yang memiliki karakter, penguatan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, berwawasan global, dan juga anak-anak yang ramah terhadap lingkungan. Itu harapan kami. Jadi untuk mencapai itu semua kita membutuhkan semua kerjasama dari semua stakeholder yang ada, baik itu dari guru, kepala sekolah, masyarakat, orang tua murid, komite, dan pemerintah yang sebagai pengambil kebijakan. Dengan sejarah yang kaya, semangat belajar yang tinggi, dan komitmen terhadap pendidikan berkualitas, SDN 14 Pontianak Kota terus beradaptasi untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Mutiara Nur Utami melaporkan.